Teman-teman, kita mulai saja perkuliahan kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Apa kabar hari ini, teman-teman? Alhamdulillah baik ya. Baik, terima kasih buat teman-teman yang hari ini bisa bergabung di perkuliahan pendidikan anti korupsi. Hari ini kita masuk di pertemuan yang kelima, yang seharusnya jadwal kita jam 9.40. Mohon maaf saya majukan karena memang saya ada kegiatan di jam tersebut. Tetapi alhamdulillah teman-teman rata-rata bisa, ya ini ada 27 orang yang sudah bergabung. Mudah-mudahan perubahan jadwal ini tidak mengurangi semangat teman-teman untuk belajar ya bagaimana kita bisa menjadi garda terdepan dalam memerangi korupsi ya, khususnya bagi rekan-rekan mahasiswi baru di Pancabudi. Ya, di pertemuan kelima ini kita akan membahas tentang prinsip-prinsip ya anti korupsi, apa yang harus ditanamkan supaya korupsi itu bisa terhindar dari diri kita ya. Kita akan membahas nilai-nilai dan prinsip anti korupsi ya, nilai-nilainya apa saja, prinsipnya apa saja. Kemudian kita kaitkan dengan 7 nilai dasar dari yayasan, dalam hal ini yayasan yang menaungi Universitas Pancabudi. Nah, ini pernah kita bahas di pertemuan yang pertama ya, ada 7 nilai dasar dari Yayasan Perguruan Tinggi Pancabudi ya, dimana kalau nilai-nilai dasar ini juga diterapkan ya, mudah-mudahan bisa meminimalkan atau terhindarkan dari sifat untuk melakukan korupsi ya. Baik teman-teman, itu pembukaan dari saya. Seperti biasa sebelum kita mulai perkuliahan kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Teman-teman, hari ini ada yang mau presentasi nanti terkait tugas kelompok? Ada ya? Baik, ya nanti kita sisakan waktu karena materi juga nggak begitu banyak untuk pertemuan yang kelima. Kita akan lanjutkan nanti di presentasi kelompok 2 ya, siap-siap saja nanti untuk kelompok 2 terkait materi presentasinya mengenai faktor internal dan eksternal ya penyebab dari korupsi. Saya akan share screen saja untuk materi kita di pertemuan kelima mengenai nilai-nilai dan prinsip anti korupsi. Bisa kelihatan slide saya? Bisa ya? Baik, ya nilai-nilai dan prinsip anti korupsi. Ya, sebagaimana kita ketahui tingkat korupsi di Indonesia setiap tahun itu bertumbuh, ya tidak pernah turun. Setiap tahunnya malah trennya naik, ya. Jadi ini yang menjadi perhatian semuanya, termasuk perhatian kita bersama dari lembaga perguruan tinggi ataupun dari semua masyarakat, bagaimana cara memerangi korupsi ini. Ya, salah satunya adalah dengan menerapkan nilai-nilai dan prinsip anti korupsi. Ya, apa saja nilai-nilainya? Yang pertama jujur. Ya, harapannya jujur itu dimulai dari diri sendiri lah. Ya, bagaimana kita bisa bersikap jujur terhadap segala hal. Walaupun saat ini kejujuran itu mahal harganya. Ya, apa itu jujur? Ya, didefinisikan sebagai lurus hati, ya tidak berbohong, tidak curang, ya. Dan jujur merupakan salah satu sifat yang sangat penting bagi kehidupan mahasiswa. Ya, tanpa sifat jujur mahasiswa tidak akan dipercaya dalam kehidupan sosialnya. Ya, jadi yuk mulai kita menerapkan nilai-nilai anti korupsi dari sekarang dengan bersifat jujur. Ya. Kemudian yang kedua disiplin. Ya, terima kasih tadi teman-teman juga sudah menerapkan sifat disiplin ya, dengan masuk tepat waktu, walaupun kelasnya saya buka 15 menit karena ada kendala teknis tadi ya. Nah, disiplin itu adalah ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan ya. Disiplin adalah kunci
keberhasilan ya dalam segala hal, ya, dimana disiplin itu juga menerapkan sifat yang konsisten, ya, kemudian terus mengembangkan diri dan mampu memberdayakan diri kita dalam menjalani tugas-tugasnya. Ya, teman-teman juga sudah melaksanakan tugas, ini bagian dari disiplin nih, ya. Kemudian nilai anti korupsi berikutnya yaitu tanggung jawab. Ya, apa itu tanggung jawab? Ya, tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya, atau kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan. Ya, atau segala tindak tanduk dan kegiatan yang dilakukan yang dipertanggungjawabkan sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, negara dan bangsanya. Ya, itu tanggung jawab. Teman-teman, ya, saya pikir semuanya sudah mulai bisa bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi tugasnya. Apakah tugasnya sebagai anak dari orang tua kita, orang tua Anda, atau tanggung jawab Anda sebagai mahasiswa, ya, dengan segala kegiatan-kegiatannya. Ya, tanggung jawab, ya, bukan jawab tanggung. Kalau jawab tanggung, dia kalau ditanya jawabnya tanggung-tanggung gitu. Anu Pak, ini Pak. Ya, jadi tanggung jawab. Kemudian nilai anti korupsi berikutnya yaitu adil. Ya, apa itu adil? Sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak. Ya, keadilan adalah penilaian dengan memberikan kepada siapapun sesuai dengan apa yang menjadi haknya, ya, yakni dengan bertindak proporsional dan tidak melanggar hukum tentunya. Ya, nah ini banyak dilakukan oleh para pelaku koruptor dengan melakukan ketidakadilan, ya, dengan memperkaya diri sendiri kan salah satu prinsip yang memang melanggar, ya, etika, kemudian melanggar ketentuan-ketentuan yang ada, ya. Kemudian prinsip berikutnya, prinsip anti korupsi berikutnya yaitu berani. Ya. Nah, ini lebih cenderung ke pencegahan, ya, kalau berani ini. Ya. Berani adalah mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya kesulitan, tidak takut, ya, tidak gentar. Ya. Seseorang yang memiliki karakter kuat akan memiliki keberanian untuk menyatakan menyatakan kebenaran, berani mengakui kesalahan, berani bertanggung jawab, dan berani menolak kebatilan. Nah, kalau Anda punya sifat berani, ya, saya pikir ini bisa menjadi modal dasar untuk menghindari korupsi, ya, atau mencegah korupsi. Anda melihat, ya, orang-orang di lingkungan Anda, ya, melakukan tindakan korupsi, Anda punya sifat berani untuk melaporkan ke pihak-pihak terkait, ya, ini juga bisa menjadi prinsip anti korupsi nantinya. Kemudian yang keenam, peduli. Ya, apa itu peduli? Peduli adalah sebuah sikap keberpihakan kita untuk melibatkan diri dalam persoalan, ya, dalam keadaan atau kondisi yang terjadi di sekitar kita, khususnya kondisi yang memang mengarah kepada korupsi. Ya, jika Anda peduli terhadap negara ini, misalkan dari hal-hal yang kecil, melihat ada individu atau seseorang yang kelihatan punya niat atau sudah melakukan, ya, hal-hal yang berhubungan korupsi, ya, Anda bisa langsung melaporkan karena memang ini bagian dari kepedulian sosial, ya, kepedulian sosial kita kepada lingkungan untuk mencegah korupsi. Ya, baik, itu prinsipnya, teman-teman. Kemudian yang ketujuh, ya, kerja keras. Ya, kerja keras adalah kegiatan yang dikerjakan secara sungguh-sungguh tanpa mengenal lelah atau berhenti sebelum target tercapai, ya, dan selalu mengutamakan atau memperhatikan kepuasan hasil pada setiap kegiatan yang dilakukan. Ya, bekerja keras melakukan hal yang penting guna tercapainya hal yang sesuai dengan target. Ya, nah ini juga bisa menjadi prinsip anti korupsi. Kalau misalkan Anda bekerja keras, hasilnya sesuai, kemudian apa yang diinginkan tercapai, ya, mudah-mudahan ini juga bisa menjadi satu alat untuk mencegah korupsi. Ya, karena kalau impian Anda tercapai dari sisi materi, mungkin untuk melakukan korupsi itu
agak lebih kecil niatnya, ya. Ditambah lagi sifat yang tidak serakah tentunya. Kemudian yang kedelapan, prinsip anti korupsi adalah sederhana. Ya, apa itu sederhana? Hidup apa adanya dan merasa cukup dengan apa yang dianugerahkan. Ya, dengan gaya hidup yang sederhana, seseorang dibiasakan untuk hidup tidak boros, ya, dan sesuai dengan kemampuannya, gitu loh. Karena kalau misalkan gaya hidupnya tinggi, ya ini yang mendorong orang untuk melakukan korupsi. Sebagaimana yang kita pelajari di pertemuan ketiga ya, tentang faktor-faktor yang menyebabkan orang melakukan korupsi, ya, yaitu faktor internal dari dalam dirinya, termasuk memiliki gaya hidup yang boros, ya. Nah, ini kalau di istilah di luar ini BPJS namanya. Tahu BPJS? Budget pas-pasan jiwa sosialita begitu. Ya, gajinya kecil, penghasilannya kecil, tapi jiwanya sosialita ya, gaya-gaya artis gitu ya, tasnya mahal, bajunya mahal, padahal hasil ya maaf mungkin hasil dari korupsi begitu. Ya. Baik, yang kesembilan ya, prinsip anti korupsi yaitu mandiri. Mandiri itu sikap untuk tidak menggantungkan ya keputusannya kepada orang lain. Ya, kemandirian membentuk karakter yang kuat pada diri seseorang untuk menjadi tidak tergantung ya terlalu banyak pada orang lain. Sampai di sini ada pertanyaan? Tadi ada 8 nilai anti korupsi ya. Kalau sekarang kita bicara prinsip anti korupsi. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan, teman-teman? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan di prinsip anti korupsi. Apa saja prinsipnya? Ya, yang pertama akuntabilitas. Ya, apa itu akuntabilitas? Ya, kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Jadi kalau misalkan kita bekerja punya aturan, ya misalkan masuk jam 8 pulang jam 5 sore, ya itu bagian dari akuntabilitas. Ya, kemudian kita melaporkan keuangan sesuai dengan aturan, ya ada uang masuk 1 miliar dalam 1 bulan, kemudian kita laporkan 1 miliar, nah itu akuntabilitas. Ya, jadi ini merupakan bagian dari prinsip anti korupsi. Ya. Kemudian yang kedua transparansi. Ya, transparansi itu merupakan prinsip yang mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka, sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik. Ya, nah ini perlu dan banyak diterapkan di perusahaan-perusahaan BUMN saat ini. Misalkan perusahaan BUMN sedang melakukan tender, ya, nah ini dibuka ke publik, ya, bahwasanya mereka membutuhkan rekan kerja untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan tertentu, ya, baik itu pengadaan barang atau pengerjaan proyek tertentu. Ya, misalkan Bank Sumut nih, ya, salah satu BUMN di Sumut, ya, mereka sedang mencari mobil misalkan, ya, mencari mobil 10 unit. Nah ini nggak bisa dibeli sendiri, ini harus dibuka tender ya ke umum, siapa yang bisa memberikan penawaran terbaik. Ya, nah ini transparansi. Ya, baik dengan contoh-contoh yang lain, misalkan dalam pelaporan, ya, laporan keuangan, ya, dan laporan yang lainnya yang memang harus diketahui oleh publik. Nah ini harus disampaikan, ya. Nah itu transparansi. Kemudian prinsip anti korupsi berikutnya yaitu kewajaran. Ya, apa itu kewajaran? Ya, prinsip kewajaran yang dimaksudkan ya untuk mencegah adanya ketidakwajaran atau manipulasi dalam penganggaran, ya, dalam bentuk markup maupun ketidakwajaran lainnya. Ya, markup ini artinya menaikkan nilai, ya, dari nilai yang sebenarnya. Misalkan anggaran pembelian mobil, katakanlah satu mobil harganya 150 juta, ya, tetapi dalam pelaporannya dibuat mobil itu harganya 170 gitu, ya, 20 jutanya masuk ke kantong. Nah itu bagian dari ketidakwajaran dengan merubah anggaran yang sebenarnya.
ya. Nah, ini sering terjadi, di markup harganya dari harga aslinya, ya. Kemudian prinsip yang berikutnya, kebijakan. Apa itu kebijakan? Ya, prinsip kebijakan adalah prinsip anti korupsi yang dimaksudkan agar mahasiswa dapat mengetahui dan memahami tentang kebijakan anti korupsi. Ya, kebijakan berperan untuk mengatur tata interaksi dalam ranah sosial agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Ya, nah ini kebijakan-kebijakan biasanya banyak dikeluarkan oleh lembaga-lembaga terkait, di mana rekan-rekan mahasiswa harus memahaminya. Ya, di beberapa kali pertemuan juga sudah saya sampaikan terkait contoh-contoh kebijakan untuk mencegah korupsi. Kemudian mengontrol kebijakan. Jadi pada saat kebijakan itu dibuat, ada pihak yang mengontrol. Ya, siapa yang mengontrol kebijakan itu? Ya, baik itu masyarakat ataupun pihak lembaga terkait itu sendiri. Ya, sehingga kasus-kasus korupsi ini bisa diminimalisir. Ya, baik itu dalam bentuk partisipasi teman-teman atau dalam bentuk lainnya. Ya, kalau di pemerintahan biasanya bentuk kontrol kebijakannya ada 3, ya, yaitu partisipasi, evolusi, dan reformasi. Ya, reformasi ini termasuk reformasi birokrasi dan lain-lain. Ya. Nah, kesimpulannya dari nilai-nilai dan prinsip anti korupsi itu, ya, sama seperti pertemuan yang ketiga, kesimpulannya bahwasanya korupsi disebabkan oleh 2 faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Ya. Kemudian ada 9 nilai-nilai anti korupsi, tadi sudah kita sebutkan. Kemudian prinsip-prinsip anti korupsi, ya, di mana diperlukan akuntabilitas, transparansi, ya, kemudian kebijakan atau aturan main serta kontrol terhadap kebijakan itu. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman terkait nilai-nilai dan prinsip anti korupsi. Jelas ya? Naila jelas? Oke. Ya. Nah, kalau jelas, terakhir saya ingin mengingatkan kembali terkait 7 nilai dasar yayasan dari perguruan tinggi Pancabudi. Ya, apa saja? Ya, yang pertama, menjaga kemurnian akidah tauhid dan melaksanakan syariat, ya, dengan sholat dan zikir. Ya, kalau ini diterapkan juga insya Allah, ya, mudah-mudahan ini juga bisa mencegah korupsi. Kemudian selalu bersyukur, bersukacita, ya, kemudian tidak mengeluh, ya, kemudian memaafkan, tidak tersinggung, tidak marah dan tidak jaim, ya, berpikir positif, berprasangka baik dan tidak bergunjing, ya, kemudian optimis, ya, dan tidak mengatakan tidak mungkin atau tidak bisa atau tidak mau, ya, kemudian berempati dan memberikan solusi, bukan mengkritik atau mencela. Ya, yang keenam, patuh kepada pemimpin dan mentaati peraturan. Ya. Baik, itu saja materi kita, teman-teman. Untuk pertemuan yang kelima, jika ada yang mau ditanyakan silakan.